Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen dan rekan-rekan mahasiswa. Saya Trisepti Anggi Putri dengan NIM 1810416636 dari kelas manajemen A2 pagi semester 5 akan merekod video mengenai jawaban-jawaban soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen saya Bapak Adi Mursalin SEMM. Soal ini terdiri dari dua bagian. Soal bagian A berkaitan dengan kegiatan Anda di Google Classroom, dan soal bagian B ada 10 soal mengenai materi perilaku konsumen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke soal bagian A, soal yang berkaitan dengan kegiatan di Classroom atau WA. Soal yang pertama yaitu, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawabannya adalah, saya selalu hadir dalam mata kuliah perilaku konsumen, yaitu sebanyak 15 kali pertemuan. Mata kuliah perilaku konsumen sangat penting untuk dipelajari dalam ilmu manajemen untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Mata kuliah perilaku konsumen merupakan mata kuliah wajib yang penting untuk saya ikuti untuk memenuhi jumlah SKS dalam perkuliahan, dan juga saya menyukai mata kuliah perilaku konsumen dan dosen pengampunya Bapak Adi Mursalin SEMM. Itu tadi jawaban saya untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya adalah, yang pertama, pada tanggal 23 September 2020, ringkasan teori perilaku konsumen. Saya memahami materi tentang pengertian perilaku konsumen, proses perilaku konsumen, dan faktor perilaku konsumen. Yang kedua, pada tanggal 30 September 2020, menjawab soal materi perilaku konsumen berisi 12 pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku konsumen dan 6 soal menganalisis video record. Manfaatnya, saya mengetahui materi mengenai motivasi, model keputusan konsumen, teori kebutuhan menurut ahli, pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan riset pemasar. Selanjutnya, saya memahami pengertian segmentasi dan positioning. Selanjutnya, yang ketiga, pada tanggal 6 Oktober 2020, yaitu mencari artikel di Google dan YouTube. Saya dapat menyimpulkan materi mengenai proses keputusan konsumen dan proses keputusan pembelian. Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2020, membuat video record tentang proses keputusan pembelian HP Oppo, yaitu mengetahui bagaimana proses keputusan pembelian konsumen dan model keputusan pembelian konsumen. Yang kelima, pada tanggal 25 Oktober 2020, mencari di YouTube, meringkas dan memposting di Google Classroom, yaitu faktor budaya dan faktor sosial berpengaruh pada keputusan konsumen. Di sini saya mengetahui materi tentang faktor budaya dan faktor sosial. Selanjutnya, pada tanggal 4 November 2020, saya menjawab soal dari artikel yang diberikan, yaitu 11 soal. Pada tanggal 25 November 2020, mencari topik di Google dan di YouTube, dapat memahami tentang pengaruh gaya hidup tentang keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Pada tanggal 3 Desember 2020, mencari link dan meringkas materi di YouTube, saya dapat memahami pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang terakhir yaitu tugas ke-9, pada tanggal 16 Desember 2020, membuat 7 pertanyaan dan jawaban tentang perilaku konsumen. Itu tadi jawaban saya untuk soal nomor 2. Itu tadi soal dan jawaban nomor 3, dan itu juga soal pada bagian A. Selanjutnya saya akan menjawab soal-soal pada bagian B. Soal pada bagian B ini berisi 10 soal. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawabannya, yang pertama adalah faktor biologis. Beberapa contoh perilaku manusia yang merupakan bawaan manusia tersendiri. Contohnya kebutuhan seperti makan dan minum, istirahat, tidur, merawat anak, lapar, dan lain sebagainya. Itu memang sudah menjadi faktor bawaan manusia. Yang kedua adalah faktor sosio-psikologis, di mana karena manusia ini makhluk sosial dan dari prosesnya sosial dia juga memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Jadi karena adanya hubungan sosial berpengaruhlah kepada perilaku manusia tersebut. Yang ketiga yaitu adalah faktor ekologis, di mana kondisi alam dan iklim yang mempengaruhi perilaku manusia tersebut. Yang keempat adalah faktor temporal. Suasana emosional kita juga berbeda-beda dipandang dari segi dan waktu. Contohnya ketika cuaca dingin, suasana hati kita menjadi lebih lembut, dan ketika cuaca panas, suasana hati kita juga akan terasa seperti risih atau panas. Selanjutnya suasana perilaku, di mana dalam public speaking atau retorika, penyampaian pesan itu harus disesuaikan dengan suasana perilaku pesertanya.
Baik, itu tadi jawaban saya soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawabannya adalah penjual yang berhasil dalam penjualan barang dan jasa adalah yang disenangi pembeli dan pelanggan. Jadi, ada 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yang pertama yaitu pengetahuan akan diri sendiri. Jadi sebelum mengenali langganan-langganannya, alangkah lebih baiknya penjual itu mengenali dirinya sendiri dahulu. Yang kedua yaitu pengetahuan akan barang dan jasa yang dijualnya, di mana penjual dituntut untuk tahu barang apa saja yang dijual dan melihat dari kepentingan si calon pembeli. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang langganan-langganan atau calon pembelinya, dilihat dari golongan apakah pembelinya, bagaimana sifatnya, tabiatnya dan sebagainya, apa keinginannya. Itu juga bagaimana kita mengetahui kriteria dari calon pembeli kita. Selanjutnya kepribadian si penjual. Kepribadian penjual yang baik itu ditunjukkan dengan mempunyai rasa percaya diri, kesopanan, kesabaran, kebijaksanaan, kejujuran, suka menolong, semangat, ketepatan, atau kedisiplinan. Ingat dan berpikir positif dapat mencari penyelesaian konflik dengan baik. Itu adalah kepribadian yang baik dari diri seorang penjual tersebut. Baik, itu tadi jawaban saya di soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Jawabannya adalah 5 peran dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, inisiator atau pemrakarsa atau pencetus, di mana individu yang memiliki inisiatif untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua adalah influencer, yaitu individu yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian, baik itu sengaja maupun tidak. Selanjutnya yang ketiga yaitu decider atau pembuat keputusan. Ini individu yang memutuskan apakah akan membeli suatu produk atau barang itu atau tidak. Selanjutnya yang keempat yaitu buyer, yaitu individu yang melakukan proses pembelian tersebut. Dan yang kelima adalah user atau pengguna, yaitu pengguna atau pemakai produk atau jasa yang sudah dibelinya. Baik, itu tadi jawaban saya untuk soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4 adalah apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang pembelian unit-unit dan proses pertukaran yang melibatkan bagaimana cara mendapatkan, mengkonsumsi barang atau jasa. Perilaku konsumen juga diartikan sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, dan penggunaan serta pengevaluasian produk dan jasa demi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Baik, itu tadi jawaban saya soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya adalah faktor kebudayaan itu memberikan pengaruh yang paling banyak dalam perilaku konsumen. Karena kebudayaan itu kita dari kecil mengikuti budaya di lingkungan keluarga kita misalnya. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, perilaku, dan keinginan yang dipelajari oleh seseorang dari keluarga dan lembaga yang penting lainnya. Setiap kebudayaan itu terdiri atas subbudaya yang lebih kecil yang menggambarkan atau mengidentifikasi lebih spesifik anggotanya. Baik, itu tadi jawaban saya untuk soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Baik, itu tadi jawaban saya pada soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawabannya adalah yang pertama yaitu faktor budaya atau cultural factors. Faktor budaya ini memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam pada perilaku konsumen yang mencangkup faktor budaya yaitu subbudaya, kelas sosial, dan konsumen. Subbudaya ini adalah budaya yang lebih kecil lagi. Dan kelas sosial seseorang itu juga mempengaruhi perilaku dari dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada faktor sosial, di mana respon konsumen terhadap suatu produk, merek, dan perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi, serta peran dan status sosial dari konsumen. Keluarga itu mempengaruhi perilaku konsumen, di mana keluarga itu yang paling berperan penting, di mana kita mengikuti kebiasaan keluarga untuk membeli suatu produk. Atau juga peran dan status sosial. Seandainya ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih tinggi lagi, maka seseorang tersebut akan membeli barang dengan
tingkat yang lebih tinggi juga. Contohnya barang-barang yang bermerek, seperti itu. Selanjutnya, soal ketiga yaitu faktor pribadi. Seiring dengan faktor budaya dan faktor sosial, faktor pribadi juga mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Faktor pribadi terkait dengan pembeli itu sendiri, yang termasuk di dalamnya adalah usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Gaya hidup misalnya, seseorang itu ingin mengikuti tren pada saat ini, maka ia akan itu juga mempengaruhi perilaku konsumen. Juga pekerjaannya dan keadaan ekonominya. Keadaan ekonomi juga mempengaruhi perilaku konsumen, dimana ketika ekonominya meningkat, dia juga akan membeli barang-barang yang bermerek atau brand. Selanjutnya, faktor psikologis. Selanjutnya, faktor psikologis. Faktor psikologis ini berkaitan dengan psikologis seseorang yang mendorong tindakannya untuk mencari kepuasan. Misalnya, motivasi, persepsi, keyakinan. Ketika seseorang mempunyai persepsi merek A lebih baik dari merek B, maka ia akan loyal terhadap merek A tersebut. Selanjutnya, itu tadi jawaban saya untuk soal nomor 6. Selanjutnya pada soal nomor 7, yaitu apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Jawabannya adalah, bentuk tubuh pelanggan tipe piknis ini antara lain berdandan agak pendek dan wajahnya bulat lebar. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara, tenang, dan humoris. Cara menghadapi pelanggan tipe ini antara lain, yang pertama, percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humor. Yang kedua, menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Yang ketiga, jangan mempersoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan, karena tipe piknis ini suka sekali yang humor. Baik, itu tadi jawaban saya untuk soal nomor 7. Selanjutnya, soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya adalah, bentuk tubuh pelanggan tipe atletis ini antara lain badannya cukup panjang, berotot dan kekar, wajahnya bulat lonjong. Pelanggan tipe ini umumnya berpenampilan tenang, jarang humor, dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang belum diketahuinya. Cara untuk menghadapinya yaitu, yang pertama, memberikan kesan positif, seolah-olah pelanggan itu adalah orang yang cerdas. Yang kedua adalah menghindari sikap terburu-buru dalam melayani pelanggan. Yang ketiga, menghindari sikap yang tidak menyenangkan, walaupun ia tidak jadi membeli barang tersebut. Itu tadi untuk jawaban saya pada soal nomor 8. Selanjutnya nomor 9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe ini cenderung sangat detail, terutama pada masalah angka, detail pada spesifikasi dari produk yang Anda jual. Sebagai seorang tenaga penjual, maka saat Anda sedang menghadapi calon pembeli tipe analitis, maka yang perlu segera Anda presentasikan adalah hal-hal yang bersifat spesifik dari produk atau jasa Anda. Misalnya seperti cara kerja produk atau jasa, harganya, manfaatnya, pelayanannya sesudah pembelian, dan yang lain-lainnya. Jadi di sini dia tidak mudah percaya. Jadi kita harus menjelaskan spesifikasi barang atau jasa yang kita promosikan tersebut, yang kita jual tersebut. Baik, itu tadi jawaban saya untuk soal nomor 9. Selanjutnya pada soal nomor 10, yaitu sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Jawabannya adalah, ciri-ciri pelanggan lanjut usia. Yang pertama, pola pikirnya kolot atau sesuai dengan pengalaman hidupnya, sehingga seolah-olah dialah orang yang paling pandai dalam berbelanja. Yang kedua yaitu kurang mengikuti perkembangan, sehingga suka menyamakan harga barang yang lama dengan barang yang baru. Yang ketiga, suka lama dalam menawar barang. Nah, cara menghadapi pelanggan tipe ini yaitu melayani mereka dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran, mendengarkan semua kebutuhannya, dan meminta bantuan pada pelayanan yang lebih tua agar pelanggan tipe ini lebih percaya. Nah, 10 soal sudah saya jawab secara terinci. Itu tadi jawaban-jawaban soal-soal mengenai soal ujian akhir semester. Itu tadi jawaban saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.